diikuti dengan jalan yang lain, yakni rawi yang thiqah atau imam Sulaiman ibnu Harb. Kemudian kita masuk kepada Syu'bah. Dari jalan yang pertama Sulaiman ibnu Harb an Syu'bah, maka Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abul Bustam tidak butuh lagi untuk dibahas, dia imam muhaddis. Lalu kita masuk kepada sanad yang kedua dari Tahwil. Setelah tadi Abbad ibnu Ya'qub meriwayatkan dari Abbad ibnu Al-Awwam wa huwa Al-Wasiti Al-Kilabi, berarti masih dari Irak. Maka dia rawi yang thiqah, disikohkan oleh Abu Dawud As-Sijistani dan Abu Hatim Ar-Razi, dan dikatakan oleh Imam An-Nasai thiqah, dan berkata Ahmad ibn Saleh Al-Misri thiqah, dan Ali ibn Al-Madini dulu mensikohkannya, dan Muhammad ibn Sa'ad pun mensikohkannya. Dan dulu Yahya ibn Ma'in mengatakan thiqah, saduq, ma'mun. Dan berkata Waqi' ibn Jarrah, laisa indakum ahadun yusbihuhu, bahwa tidak ada di antara kalian orang yang seperti Abbad ini, Ibnul Awwam. Maka kesimpulannya dia rawi yang thiqah. Dan Imam Ahmad menurunkan dari thiqah, mengatakan yusbihu ashabil hadis, mutaribul hadis an Sa'id ibni Abi Arubah. Dia mempunyai keburukan hadis jika meriwayatkan dari Sa'id ibnu Abi Arubah, maka dia yusbihu ashabil hadis, seakan-akan seperti perawi hadis. Alhasil bisa kita katakan dia thiqah, turun dari derajat imam kepada thiqah. Maka selesai dari Abbad di sanad yang kedua, maka kita masuk kepada Asy-Syaibani dan kepada Al-Walid. Maka Walid ataupun Asy-Syaibani dulu, maka di sini guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang menjadi madar. Maka Asy-Syaibani yang diinginkan adalah Sulaiman ibnu Fairuz, dan dia Al-Kufi Asy-Syaibani. Maka dia rawi yang thiqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun saduq. Dan berkata Imam Ahmad, a'jabahu hadithahu, wa huwa ahlun an la nada' lahu syai'an. Maka Imam Ahmad sangat takjub dengan hadisnya, dan dia mengatakan dia adalah ahlul hadis yang kita tidak pantas untuk meninggalkannya. Berkata Ahmad ibnu Syu'aib An-Nasai thiqah. Berkata Ahmad ibnu Saleh Al-Misri thiqah, dan dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in, bahkan mengatakan thiqatun hujjah. Ini menunjukkan dia imam. Berkata Ya'qub ibnu Sufyan Al-Faswi thiqah, dan ada Rukutni mengatakan minas thiqat. Maka inilah Sulaiman ibnu Fairuz. Dan begitu pun Al-Walid. Dan Al-Walid di sini Ibnu Al-Aizar Al-Abdi Al-Kufi. Dan dia derajatnya thiqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi thiqah. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah. Berkata Ahmad ibnu Saleh Al-Jaili Al-Misri thiqah. Maka selesai dari kedua jalan, maka kembali kepada madarul hadis Abu Amr Asy-Syaibani.
Maka ini dari madarul hadis keduanya. Abu Amr Asy-Syaibani yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Maka Abu Amr Asy-Syaibani barakallahu fikum, dia adalah Sa'ad ibnu Iyas Asy-Syaibani, Abu Amr, dan dia Al-Kufi. Maka semua sanadnya di sini dari Al-Kufiyun ataupun dari Iraqiyun. Dan dia dalam keadaan siqah. Berkata Muhammad ibnu Sa'ad, siqatun walahu ahadits. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in siqah. Dan berkata Ya'qub ibnu Sufyan al-Faswi la ba'sa bihi. Maka disikohkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Ad-Dahabi, dan Ahmad ibnu Saleh Al-Jaili Al-Misri mengatakan juga sikoh. Maka inilah Sa'ad ibnu Iyas yang digelari dengan Abu Amr Asy-Syaibani, Sa'ad ibnu Iyas, sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dan dia seorang sahabi minas sabiqin al-awwalin, dengan lafaz yang kita baca tadi, di mana di sini dia yang pertama bertanya, seperti di riwayat yang lain dia bertanya kepada Nabi, ayu amalin afdal, ayul a'mal afdal, amal yang paling afdal itu apa ya Rasulullah? Maka ini menunjukkan bagaimana Abdullah bin Mas'ud sangat hirs kepada amal-amal soleh dan sangat hirs kepada ilmu. Dan dia dulu, kata Abu Musa al-Asy'ari, orang yang paling banyak duduk dengan Nabi mulazamah. Sampai saya pikir bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah dari kerabat Nabi karena banyak masuk dan keluar ke rumah Nabi. Ternyata tidak, tapi karena banyak menuntut ilmu. Maka yang menjadi poin di sini, dia sangat hirs, semangat untuk melaksanakan amal-amal. Maka para sahabat di saat dulu bertanya bukan hanya sekedar bertanya, tetapi bertanya untuk mengamalkan. Maka dia bertanya kesempatan kepada hidup dengan Rasul, sebaik-baiknya ilmu yang ada pada manusia, sebaik-baiknya orang yang dia duduk dengannya. Bahkan di Al-Quran disebutkan azizun alaihi ma'anitum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling hirs, ingin membebaskan semua dari kesyirikan, ingin semuanya itu masuk surga. Azizun alaihi ma'anitum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dengan mukminin ra'ufur rahim, orang yang paling baik. Nikmat duduk dengan Nabi Muhammad. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak menyia-nyiakannya. Maka akhirnya dia menanyakan apa tujuannya menanyakan para sahabat untuk diamalkan. Maka dia dari hirsnya menanyakan ayul a'mal afdol. Amal yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Dijawab as-shalah li waqtiha. Maka salat pada waktunya. Maksudnya bagaimana? Ya salat pada waktunya. Kita salat duhur sebelum waktunya, misalnya jam 10, itu bukan amalan sholat duhur yang baik. Tapi sholat duhur pada waktunya mulai dari zawal asyams, masuk kepada pertengahan lebih di atas kepala kita ke arah barat, itulah waktu duhur. Sampai masuknya waktu asar. Itu amalan yang paling baik. Sehingga sholat pada waktunya termasuk amalan yang paling baik. Maka terbayang kita sholat 5 waktu dan juga berjamaah dan pada waktunya. Berarti apa? Alhamdulillah, harus bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kepada kita melaksanakan ibadah yang agung. Maka berapa banyak dari orang-orang yang Allah haramkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk bahkan melaksanakan sholat saja di rumahnya susah. Seperti orang-orang yang sekarang lagi menderes karet ataupun panen sawit atau di mana saja, susah. Kecuali Allah berikan taufik kepadanya. Maka banyak dari kaum muslimin tidak sholat bahkan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita sholat. Dan sholatnya berjamaah.
Seperti Allah berfirman, warka'u ma'raki'in. Maka rukuklah kamu seperti orang-orang yang rukuk di masjid. Maka alhamdulillah kita melaksanakan kemudahan. Dan ini kemudahan harus disyukuri. Kalau kalian tidak mensyukuri ini, bisa dijadikan hati kalian jauh dari kemudahan ini. Sehingga jauh dari ibadah, jauh dari sholat berjamaah, jauh dari masjid hatinya. Maka inilah sholat yang terbaik, amalan yang terbaik. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita melaksanakan dari amalan yang terbaik. Naam atau tidak? Sholat pada waktunya, berjamaah bersama kaum muslimin pada waktunya. Ini kenikmatan yang besar. Kalau kalian tidak syukur, bisa kalian diharamkan oleh Allah dari ini. Sesuai ucapan Allah, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Di saat kalian berpaling dari kebenaran, kalian akan dipalingkan hatinya oleh Allah. Maka bersyukurlah sebelum kalian berpikir bahwa sholat berjamaah mungkin tidak wajib atau tidak butuh kepada sholat sama sekali. Maka jangan seperti ini, dikarenakan Allah nanti kalau tidak mensyukuri kita seperti diucapannya di surat Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian dalam keadaan kebaikan ini kalian syukuri, alhamdulillah ya Rabb, bisa sholat berjamaah, bisa sholat pada tepat waktu. Sekarang adzan, kemudian iqamah sholat. Amalan besar di dalam hadis ini, afdalul amal. Alhamdulillah. Kalau tidak bersyukur atas ini, nanti ada sesuatu di hati, halas, dijadikan sholat yang pahalanya besar ini dibuang begitu saja. Dan yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua telah datang nasnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka berbuatlah ibadah kepada Allah secara tauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka berbuat baik kepada orang tua ibadah yang paling baik sesuai dengan hadis ini. Dan yang ketiga, al-jihad fisabilillah. Dan itu jika dibuka jihad, maka jihad itu amalan terbaik. Namun awas, jangan jihad sendiri. Dan lawannya harus jelas. Jangan seperti orang Khawarij, jihad melawan pemerintah dikatakan jihad. Maka akhirnya mereka di hutan-hutan lawan TNI, lawan Kopassus, lawan Brimob, mengatakan jihad. Dari mana yang membiayai? Dari Amerika, dari Eropa. Jadi diadu domba, dibiayai oleh orang kafir untuk membunuh pemerintah kaum muslimin. Bukan itu jihad kita. Jihad kita mengikuti pemerintah Islam. Contohnya, datang sekarang orang-orang kufar ingin expansion, ingin invasion, ingin masuk seperti zaman dulu di 1949, datang kekuatan Inggris dan Eropa untuk mengambil kembali NKRI. Ingat, datang ke Surabaya, akhirnya terjadi perang di kota pahlawan di Surabaya. Nah itu dia jihad. Mereka ingin mengembalikan Indonesia kepada jajahan dulu, ke Inggris dan Belanda. Maka rakyat Indonesia sudah merdeka. Maka Bung Tomo berkoar-koar, jihad, hidup dalam keadaan mulia atau mati syahid. Dan itu sampai sekarang didengar. Ada potongan-potongan dari videonya dijadikan di YouTube dan sebagainya. Alhasil, itulah yang diinginkan jihad. Dan di bawah pemerintah. Pada saat itu Indonesia sudah merdeka. Maka diperintahkan untuk berjihad. Dipimpin oleh pemimpin provinsi dari Surabaya. Dan juga dari izin pemerintah. Sesuai dengan hadis fa'idastangfirtum fanfiru. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, jika kalian diperintah untuk berjihad oleh pemerintah, maka berjihadlah. Namun jihad di zaman now dari kelompok Al-Khawarij, yang mana mereka berada di hutan-hutan sekarang, melawan pemerintah dalam keadaan bukan dari pemerintah, justru malah melawan pemerintah, itu bukan jihad. Itu adalah pemberontakan namanya.
Maka permasalahan jihad bukan permasalahan sembarangan, bukan permasalahan emosi, membawa hati semangat, dipanas-panasi oleh pemimpinnya. Semangat maka jihad, Allahu Akbar. Bukan masalah itu. Semangatnya bukan